Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada video kali ini teman-teman kami akan sampaikan bersumber dari Menpan RB tentang rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagi teman-teman guru honorer, simak video ini hingga akhir karena ini merupakan kabar penting dan kabar yang cukup menggembirakan ya bagi guru-guru honorer, baik yang sudah bisa mengikuti di seleksi yang pertama ataupun guru honorer yang belum bisa mengikuti di seleksi kompetensi yang pertama P3K ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kami bawakan dari jpnn.com, P3K 2022 Menpan RB, siapkan firmasi lebih banyak untuk guru honorer K2. Jakarta, Menpan RB Cahyokumolo memastikan rekrutmen guru aparatur sipil negara tahun depan diprioritaskan untuk P3K. Artinya, kata Menpan RB, pemerintah masih fokus pada pengadaan guru P3K dibanding PNS. Terlebih lagi ada kuota P3K Guru 2021 hampir 500.000 yang belum terisi. Nantinya kuota itu akan diperhitungkan dengan usulan formasi P3K 2022. Kuota yang belum terisi tidak akan hangus dan dialihkan ke 2022. Makanya prioritas kami adalah P3K, kata Menteri Cahyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh jpnn.com Selasa, tanggal 21 bulan September. Dia menyebut untuk formasi P3K 2022 juga berpotensi untuk bisa dialokasikan bagi honorer K2 yang memenuhi persyaratan sebagai guru minimal S1 dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru honorer K2 dibandingkan dengan guru honorer lainnya. Kebijakan yang berpihak itu menurut Cahyo misalnya dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis, cukup dengan seleksi manajerial, sosiokultural, dan wawancara sehingga peluang kelulusannya sangat besar. Dari data sementara, hasil seleksi P3K 2021 ini hampir lebih dari 98% guru peserta seleksi bisa melampaui nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, ungkapnya. Memang benar di tahun ini ya, di seleksi yang pertama guru-guru honorer lebih banyak ya atau mayoritas gagal di seleksi kompetensi teknis ya. Cahyo membeberkan dari data yang ada masih terdapat banyak guru honorer K2 yang berpendidikan di bawah S1. Sesuai UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, mereka tidak memenuhi syarat sebagai guru. Nah, berarti bagi teman-teman K2 khususnya ya yang belum S1 di tahun ini, silahkan segera melakukan pendidikan ya. Kemudian sehingga di tahun depan itu bisa mengikuti seleksi P3K ya. Kemudian di halaman berikutnya, untuk itu kata Pak Menpan RB akan mendorong Kemendikbudristek meningkatkan pendidikan guru honorer K2. Salah satunya adalah dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang bisa diselenggarakan oleh Kemendikbudristek sendiri. Nah, ini adalah kabar gembira ya bagi teman-teman ya. Kita masih tetap berharap adanya penambahan afirmasi untuk guru di tahap yang pertama, seleksi kompetensi teknis di tahap yang pertama. Akan tetapi bagi teman-teman nanti tetap harus bisa berjuang di tahap yang kedua dan tahap yang ketiga. Misalkan pun nanti tetap gagal, di peluang masih sangat besar di P3K 2022 yang sudah digadang-gadang oleh Menpan RB akan menambah jenis afirmasi ya untuk guru-guru honorer, khususnya untuk guru honorer K2. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa Menpan RB siapkan 6 kebijakan untuk honorer K2 yang di dalamnya adalah ada tenaga teknis administrasi. Saya bacakan. Menpan RB Cahyokumolo menyiapkan kebijakan khusus untuk K2 dalam pengadaan P3K 2022. Salah satunya adalah peniadaan tes kompetensi teknis bagi honorer K2 juga dibuka untuk honorer tenaga teknis. Berikut 6 kebijakan. Yang pertama adalah pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K.
Kemudian yang kedua, untuk formasi P3K Guru 2021 yang telah disediakan 1 juta, namun formasinya yang diajukan Pemda dan kemudian dilakukan seleksi hanya 507.848. Oleh karena itu, pada 2020 nanti sisanya 2022 sisa formasinya akan dibuka kembali. Selain itu, khusus untuk guru agama di sekolah negeri di Pemda juga akan dialokasikan, mengingat pada 2021 hanya sekitar 22.000 yang dialokasikan menurut Cahyokumolo. Kemudian nomor 3, formasi guru 2022 juga berpotensi untuk bisa dialokasikan bagi honorer K2 yang memenuhi persyaratan sebagai guru minimal S1 dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru honorer K2. Misalnya Cahyo dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis tetapi cukup kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, sehingga peluang kelulusannya sangat tinggi ya. Ini adalah untuk kebijakan di tahun 2022 yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB Bapak Cahyokumolo. Kemudian untuk poin yang keempat, adalah dari data yang masih banyak terdapat guru K2 yang berpendidikan di bawah S1 tentang guru dan dosen, maka tidak memenuhi syarat sebagai guru. Maka Kemenpan RB mendorong Kemendikbudristek ya untuk melakukan rekognisi pembelajaran lampau yang akan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek sendiri. Dan yang kelima, data honor K2 yang ada selain guru terdapat pula tenaga kesehatan dan teknis. Tenaga teknis berjumlah sangat besar karena mayoritas di bawah D3 ya, dan banyak yang berprofesi sebagai sopir, pramosaji, petugas kebersihan, dan lain-lain. Terhadap mereka khususnya yang berpendidikan minimal D3 masih memungkinkan untuk jabatan-jabatan ASN yang diduduki P3K. Kemenpan RB akan mendorong Pemda untuk mengusulkan formasi bagi mereka, ucapnya. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk mengakomodasi penanganan sisa guru K2 dan tenaga teknis yang masih berpotensi untuk dapat mengikuti seleksi dan diangkat sebagai P3K tersebut, Kemenpan RB melalui Deputi SDM Aparatur telah mengusulkan tambahan jumlah formasi tahun 2022 kepada Kemenkeu. Nah, ini lanjutan dari berita yang pertama ya, nanti di tahun 2022 akan ada formasi yang lebih besar bagi guru honorer ya, baik formasi guru ataupun tenaga teknis ya, tenaga teknis. Nah, ini walaupun P3K tahun 2021 ini belum clear ya teman-teman, masih banyak perdebatan di sini, tetapi minimal sudah ada angin segar di tahun 2022 bisa merekrut lebih banyak P3K. Sekian informasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.